Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaya Alfia, siswa kelas 9 SMP Sekolah Indonesia Kairo. Saya adalah peserta OSN tingkat nasional mata pelajaran IPS nomor urut 103 dari Provinsi Luar Negeri. Pada presentasi ini, saya memilih tema dampak pandemi terhadap kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 mulai muncul dan menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 dan telah menyebabkan krisis global di seluruh dunia. Pada pertengahan tahun 2022 saat ini, COVID-19 masih belum benar-benar hilang dari bumi kita. Menurut data dari WHO, pada tanggal 28 Juli 2022, terdapat 1.019.583 kasus baru di seluruh dunia. Hal ini tentunya akan memberikan perubahan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tidak hanya aspek sosial saja, namun juga aspek kesehatan, budaya, ekonomi, dan pendidikan juga mengalami perubahan. Dalam hal dampak dari perubahan ini, tentunya ada dua dampak negatif dan positif. Negatif yakni yang merugikan kita dan positif yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Mungkin sulit bagi kita untuk melihat dampak positif pandemi COVID-19 ini. Apa sih dampak positif pandemi COVID-19 ini? Untuk itu, saya telah melakukan riset tentang dampak positif pandemi COVID-19 di Sekolah Indonesia Kairo. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di lingkungan Sekolah Indonesia Kairo pada tanggal 18 sampai 25 Juli 2022 dengan jumlah responden sebanyak 10 guru dan 50 siswa, terdapat 6 dampak positif pandemi COVID-19 di Sekolah Indonesia Kairo. Pertama, peningkatan fasilitas sekolah yang menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring. Contohnya, penambahan 4 router Wi-Fi baru di sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan seperti penyediaan obat-obatan, masker, hand sanitizer, dan juga poster-poster mengenai pola hidup sehat. Kedua, kesadaran akan pentingnya kesehatan dari guru dan siswa mengalami peningkatan. Menurut hasil survei, 75% lebih guru dan siswa memperhatikan pola hidup sehat baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat lain, seperti menggunakan masker, lebih memperhatikan kandungan gizi dalam makanan, dan lebih rajin dalam melakukan olahraga. Ketiga, peningkatan penguasaan teknologi. Guru dan siswa dituntut untuk lihat dalam penguasaan teknologi. Dalam hal ini, guru secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan mutu diri khususnya di bidang teknologi seperti mengikuti berbagai pelatihan dari berbagai platform digital. Dari pelatihan ini, siswa juga merasakan manfaatnya dari penggimasan yang dilakukan oleh guru ke siswa. Keempat, lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan. Mulai semester ini, siswa Sekolah Indonesia Kairo sudah mulai masuk sekolah secara luring. Hasil pengamatan dalam 2 pekan ini, guru dan siswa berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hampir setiap sore setelah selesai kegiatan belajar, wali kelas dan para siswa sama-sama membersihkan kelas dan juga area sekolah sambil memunguti sampah-sampah yang tercecer. Kelima, siswa Sekolah Indonesia Kairo mendapat banyak kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek maupun instansi lain karena perlombaan dilaksanakan secara daring. Keikutsertaan siswa Sekolah Indonesia Kairo dalam berbagai perlombaan tentu saja memberikan dampak yang positif. Selain bisa meningkatkan kepercayaan diri, mengikuti lomba tingkat nasional juga mampu memberikan dorongan semangat kepada para siswa untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Hal ini terbukti dari capaian prestasi siswa Sekolah Indonesia Kairo dalam ajang KSN, O2SN, dan FLS 2N pada tahun 2021 serta berbagai lomba lainnya. Keenam, siswa banyak menekuni kegiatan baru selama pandemi COVID-19. Pembelajaran secara daring tentu saja memberikan dampak bosan pada para siswa. Hal ini kemudian memunculkan kemauan siswa untuk menekuni kegiatan baru. Contohnya, beberapa siswa mengambil kursus bahasa asing, ada juga yang mulai menekuni hobi seperti menyelam, olahraga, memasak, dan membuat kerajinan tangan.
Ada juga siswa yang mengikuti program-program peningkatan bakat dan minat. Dari penelitian yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak positif terhadap perilaku dan peningkatan soft skill guru dan siswa Sekolah Indonesia Kairo. Hal-hal tersebut kiranya tidak berhenti ketika pandemi COVID-19 telah berakhir. Kepada pihak Kemendikbudristek, kedepannya agar terus memberikan kesempatan kepada siswa SILN untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perlombaan tingkat nasional. Tentu saja kepada pihak sekolah agar terus mendampingi pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif yang telah timbul akibat adanya pandemi COVID-19. Demikian riset dan presentasi saya mengenai dampak positif pandemi COVID-19 di Sekolah Indonesia Kairo. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar terus bisa berkarya dan berprestasi. Mari kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.